Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial ANBK SMP MTS tahun 2021. Saya akan membahas mengenai apa itu ANBK, apa sih ANBK itu. ANBK yaitu Asesmen Nasional Berbasis Komputer, adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. ANBK terdiri dari yang pertama yaitu AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, dan Survei. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat, dan terdiri dari dua jenis, yaitu literasi dan numerasi. Tipe soal dalam AKM yang pertama yaitu pilihan ganda, dan ganda itu memilih satu jawaban yang benar dari tiap soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, memilih lebih dari satu jawaban yang benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan, menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat, menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban yang pasti lainnya. Yang kelima yaitu uraian, menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Selanjutnya, selain mengisi AKM, siswa diminta untuk mengisi survei yang terdiri dari survei karakter dan survei lingkungan belajar. Oke, langsung saja mari kita simak tutorialnya berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan AKM ya. AKM untuk di tahun 2021 ini kita bisa coba di websitenya pusmenjar.kemendikbud.go.id/ayoakm. Nah, di sini kita ada dua tampilan, dua materi, literasi dan numerasi. Di sini kita coba untuk yang literasi. Nah, di pilihan jenjang ini ada paket SD, MI atau paket A, SMP, MTS atau paket B, SMA, MA, SMK atau paket C. Nah, di channel SMP 287 ini kita akan coba untuk mengakses yang SMP. Setelah itu klik OK, lanjutkan. Di sini akan nampak username dan password yang sudah terisi otomatis dari website tersebut. Nah, di sini nanti langsung klik login. Setelah itu tampilannya seperti ini. Sebelah kiri ada token yang nantinya akan dimasukkan pada sebelah kanan di bawah ini. Dari kolom-kolom yang sudah tersedia ini tidak usah di apa-apain lagi, tinggal rubah saja ini jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, mata ujiannya literasi. Kemudian di sini ketik nama peserta, misal di sini Wahyu ya. Kemudian isikan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Nah, selanjutnya kita copy token yang ada di sebelah kanan tadi, blok aja, kemudian klik kanan, salin,
kemudian klik kanan tempel. Setelah itu klik submit. Nah, di sini nampak konfirmasi tes ya yang akan kita kerjakan nanti. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi nanti pada saat ANBK nanti tampilannya seperti ini, dan ini hampir sama dengan nanti yang akan kalian kerjakan pada saat ANBK. Kemudian klik mulai. Nah, setelah mendapatkan halaman untuk soal, nah sebelum kita lebih jauh, nah kita kenalin dulu dari masing-masing tombol ya. Di sini soal nomor 1, ini ada ukuran font, bisa kecil, sedang, ini lebih besar. Ini untuk menyesuaikan bagaimana enaknya kalian saja ya. Nah, di sini ada informasi soal seperti ini kosong. Kemudian sisa waktu. Nah, ini sisa waktu yang diberikan dari sistem ya. Ini waktu akan terus berjalan mundur. Tadi yang diberikan waktu adalah 60 menit. Ya, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini ada daftar soal. Kita klik. Daftar soal ini di sini berarti jumlah soal yang akan kita kerjakan nanti. Dari nomor 1 sampai nomor 21. Nah, kemudian kita baca soalnya. Nah, di sini di bagian bawah itu ada pilihan jawaban. Nah, ini jawaban yang nanti kalian akan pilih. Misalnya jawaban yang ini, oh ini merasa kurang benar, bisa diganti langsung dengan klik tombol yang sebelah kiri ya. Nah, seperti ini. Jika jawaban kalian itu masih meragukan atau nanti bisa diulang lagi ya, klik lagi di ragu-ragu. Nah, kita lihat bedanya pada daftar soal nih. Ketika diklik ragu-ragu, ini warnanya kuning, ini menandakan. Kalau yang putih ini berarti belum dikerjakan, seperti itu. Oke, kemudian ya ini tombol soal sebelumnya. Kita bisa kembali ke soal sebelumnya, dan setelah itu kita pada soal berikutnya kita klik. Nah, ini soal nomor 2 seperti ini ya, sama. Nah, kita bisa langsung klik jawaban. Kalau udah yakin, tidak usah dicentang lagi, ragu-ragu, langsung ke soal berikutnya ya. Nah, kita lihat daftar soal yang sudah kita lihat tadi. Yang satu ragu-ragu, ini kotaknya kuning. Ketika sudah dijawab, ini warnanya hitam. Yang belum dijawab tapi sudah dibuka, itu warnanya biru, dan seterusnya ya. Jadi untuk memudahkan, kita klik aja di sini mana yang belum selesai dikerjakan. Nah, oke. Bentuk soalnya tuh macam-macam ya. Bentuk soalnya macam-macam. Jadi tadi ada pilihan ganda ya, multiple choice. Nah, di sini ada pernyataan. Nah, kita coba saja. Ya. Ini bisa diklik, tinggal pilih yang mana. Seperti itu. Ya. Nih, kita lihat, bandingkan sikap tokoh aku dan ayah terhadap situasi yang ada pada cerita tersebut. Beri tanda centang pada kolom aku, ayah, atau aku dan ayah untuk setiap pernyataan. Nih, seperti ini ya. Kita klik soal berikutnya.
Nah, ketika ada kolom pertanyaan seperti ini, kolom jawabannya seperti ini, kita baca dulu. Dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa perbincangan antara tokoh dan aku dan ayah terjadi pada musim. Nah, di sini jawab saja dengan mengetik pada kolom ini. Misalnya, ini musim penghujan. Nah, ketik jawaban Anda di kolom ini. Kemudian kalau sudah, soal berikutnya. Oke, kemudian nah di sini ada bentuk pertanyaan, pasangkan ya, pasangkan jawaban. Pasangkan sesuatu yang disebut oleh tokoh dalam cerita tersebut dengan benda yang dimaksud. Ya, misalnya yang satu pasangkan dengan ini. Yang kedua pasangannya ini. Atau mungkin yang ketiga pasangannya ini. Nah, jika jawaban Anda misalnya belum yakin atau pengen merubah, itu silahkan klik ganti jawaban. Nanti ini jawaban ini dengan sendirinya hilang. Nah, Anda bisa memilih jawaban kembali. Seperti itu, ya. Nah, kemudian soal berikutnya. Soal nomor 6. Nah, ini sama seperti yang soal sebelumnya. Ini kolom jawaban itu kotak. Nah, di sini petunjuknya kalian harus menceritakan kejadian, ya. Jadi silahkan Anda untuk mengisi jawaban di sini dengan jawaban yang paling tepat. Nah, misalnya di sini jawabannya ini, pertanyaannya jelaskan alasan tokoh menunjukkan ekspresi tersebut kepada ayah. Alasan tokoh aku yaitu bla 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 bla, ya. Ini silakan isi jawaban kalian. Nah, jika sudah, klik soal berikutnya. Jadi dari beberapa pertanyaan itu jenis jawabannya itu berbeda-beda, ya. Nah, ini multiple choice lagi. Siapakah yang memaparkan informasi dalam teks tersebut? Misal ini. Kemudian klik soal berikutnya. Ini sama, diisi jawabannya, ya. Ya, diisi jawaban. Ketik jawabannya. Kemudian soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 9. Sama seperti tadi, ini memasangkan jawaban. Oke, jadi kurang lebih bentuk soalnya seperti itu, ya. Kita coba next saja. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, di sini ada soal yang harus memilih fakta atau opini. Nah, kita tinggal pilih aja, ini bentuknya fakta atau opini, ya. Ini soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 13, bentuknya coba kita lihat. Nah, ini multiple choice, ya. Kita pilih aja salah satu. Ini mengapa murid sekolah dapat ikut memecahkan masalah yang ada di sekitar. Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Di sini kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Misalnya jawabannya ini benar. Yang ini salah, yang dua-duanya, ya. Jadi 2 saja yang dipilih, atau mungkin 3 boleh, atau 4 yang sesuai dengan pernyataan di atas, ya. Klik soal berikutnya. Ini nomor soal 14. Sama, di kolom jawaban silakan ketik jawabannya. Kemudian
Sini juga sama ya, ketik jawaban. Kemudian soal nomor 11 multiple choice ya. Klik soal berikutnya, soal nomor 17. Bentuknya sama, ini memasangkan ya. Memasangkan. Soal nomor 18, ini pernyataan ya, bisa diklik salah satu ya, seperti ini. Kalau mengganti jawaban tinggal klik aja, seperti itu. Oke, nih ya, ini bisa lebih dari satu. Jawabannya, ini ketik jawaban di kolom yang sudah tersedia. Ini sama, ketik jawaban yang sudah tersedia. Nah, setelah semuanya dikerjakan, nanti akan ketemu pada tombol selesai ya, komunikasi tes. Jika kalian ingin mencoba atau mungkin mengecek jawaban Anda yang sudah kalian kerjakan, Anda bisa klik tombol kembali. Jika sudah yakin, Anda bisa klik selesai tes. Nah, oke. Tadi ada salah satu jawaban yang masih kita klik ragu-ragu. Kita cek lagi ya. Jadi jangan buru-buru untuk selesai tes karena waktunya masih banyak. Kita klik kembali. Nah, kita cek lagi jawaban kita. Nah, ternyata di sini ada yang masih kosong ya. Di sini ada juga nomor 1 ya, kita klik aja. Seperti ini ya. Ini nomor 14 nih. Sekarang nomor 14 kita tadi belum mengisi jawabannya. Oke, berarti kita isi dulu ya. Ketik jawaban di sini. Oke, kemudian kita cek lagi soal mana yang belum. Itu di nomor 1. Nomor 1 ini ragu-ragu ya, masih warnanya kuning. Oke, kita close dulu, baru kita hapus jawaban ragu-ragu tersebut. Kita klik. Nah, ya, kalau sudah, kita kembali ke nomor 21. Langsung soal berikutnya selesai ya. Kita tadi semua sudah cek satu-satu jawaban kita. Kalau sudah yakin, langsung klik selesai tes. Oke, seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan NBK itu seperti itu. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, Anda bisa mengunduh hasil ya, hasil dari jawaban kalian yang kalian kerjakan tadi. Itu kita unduh ya, simpan. Kemudian jika sudah selesai ya, klik logout untuk keluar dari tes tersebut. Logout. Oke, selesai. Seperti itulah cara pengerjaan soal pada AKM tahun ini ya. Semoga berhasil. Terima kasih.